Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini apa nih yang akan kita coba untuk bahas? Ialah masih seputar info resmi dari YouTube tentunya. Tentunya. Nah, sebelum kita lanjutkan, menjadi pakar produk Tamlika ya semenjak Maret tahun 2021. Kawan-kawan bisa buka di Google, ketik pakar produk. Nanti akan dapat websitenya pakar produk yang resmi dari Google. Ini produk expert with google.com. Klik di bagian directory, bisa ngecek ini pakar produknya ada atau tidak. Ketik saja namanya Tamlika, di bawah akan muncul profilnya. Lebih dari 50 produk Google. Produk Google itu banyak banget dan lebih dari 20 bahasa ada pakarnya. Di bahasa Indonesia tentunya ada juga. Nah, ini Tamlika, bisa diklik profilnya lalu menjadi pakar semenjak Maret di mana saja, di YouTube salah satunya. Ini ada sebagai pakar produk Platinum, lalu ada Silver di Google Play dan produk-produk lainnya. Nah, itu sekilas tentang pakar produk. Sebagai pakar produk tentunya kita harus berikan edukasi yang sesuai dengan atau resmi dari YouTube-nya tentunya sumber informasinya. Nah, kita langsung masuk di bagian analitik. Lalu kita akan kemana? Kita akan ke bagian konten. Lalu kita mau ngapain di bagian konten? Nah, di konten kawan-kawan bisa lihat ada penayangan, ada tayangan, ada tayangan, dan ada rasio klik tayang dari tayangan. Berapa persen nih orang yang melihat tayangan itu, orang yang melihat thumbnail dan judulnya kawan-kawan. Dia lihat thumbnail dan tayangan, dia lihat thumbnail dan judul, lalu dia ngeklik, itu dipresentasikan melalui rasio klik tayang. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau nih tayangan kita lebih rendah daripada penayangan kita? Ini kan di sini di channel Tamlika kan lebih tinggi. Tayangan di channel Tamlika 124.000. Dari 124.000 orang yang melihat channel Tamlika, yang mengklik atau yang berubah menjadi penayangan atau view itu sekitar 12.000 dari 100.000. Alhasil muncullah rasio klik tayang channel sekitar 8%. Nah, 8% yang melihat akan mengklik. Nah, kurang lebih kayak begitu cara bacanya. Kalau tayangannya lebih rendah, penayangannya lebih tinggi, misalkan ini terbalik. Wah, gawat nih. Bagaimana jawaban dari YouTube? Nah, ini mengapa saya memiliki lebih banyak penayangan daripada tayangan. Ini sudah dikasih langsung oleh YouTube resminya. Jika sejumlah besar traffic atau arus penonton ke channelnya kawan-kawan berasal dari luar YouTube, nah mungkin kawan-kawan bisa lebih banyak penayangan daripada tayangan. Kenapa bisa begitu? Karena tidak semua kejadian ketika penonton melihat thumbnail videonya kawan-kawan akan dianggap sebagai tayangan, dan tidak semua penayangan berasal dari tayangan. Nah, maksudnya bagaimana? Misalkan nih kejadian nih di channel kita, misalkan tayangannya hanya 10.000, tapi kok penayangannya 100.000. Itu bisa gara-gara traffic dari luar YouTube, karena yang YouTube bisa catat hanya dari YouTube. Jadi ini tayangan ini 124.000 itu orang yang melihat di YouTube, bukan melihat di Facebook. Misalkan kita nge-share video kita ke Facebook misalkan, lalu orang lihat, itu tidak tercatat oleh YouTube sebagai orang melihat. Maksudnya bukan view-nya ya, jangan sampai ketika orang nonton video kita dari Facebook tercatat sebagai view, bertambah view-nya, tapi YouTube tidak memiliki data terhadap itu, tapi view-nya kan naik. Begitu kurang lebih maksudnya, mudah-mudahan dipahami lah perbedaan antara tayangan dan
penayangan. Penayangan itu yang video ini sudah ditonton berapa kali. Misalkan video kita upload ditonton 20 kali. Itu penayangan. Tapi yang lihat itu 200 orang. Tapi nggak klik. Nanti dia klik, baru berubah jadi penayangan. Nah, jadi kalau kita mau baca data, begini caranya. Jadi kalau kayak misalkan begini. Jangan sampai kawan-kawan kira, oh berarti yang sudah melihat thumbnail saya itu baru 124.000 orang, baru 124.000 seperti yang ditampilkan di layar. Itu belum tentu, karena siapa tahu dia lihat thumbnail kita dari Facebook, atau dari website kita, atau dari WA misalkan, WA. Nah, kan ada, bisa kita turunkan di bagian bawah, penonton dari eksternal. Nah, jadi kalau kita lihat datanya, kita akan lihat berapa persen yang dari Facebook, berapa persen dari WA, berapa persen dari aplikasi apa yang lainnya, apa-apa, ayo. Telegram misalkan, nah kayak begitu. Jadi jangan sampai kawan-kawan salah mengartikan antara penayangan dan tayangan. Oke, saya rasa cukup untuk bagian pertanyaan mengapa saya memiliki lebih banyak penayangan daripada tayangan. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tep.